kedatangan dokter nih. Ini dokter penting banget di rumah sakit ini, harus ada nih pokoknya. Nah, kita boleh kenalan dulu ya sama dokter ya. Oke, selamat datang dok. Boleh diperkenalkan? Terima kasih Mbak Rina. Nama saya Dr. Angga Kusuma Maulana, spesialis bedah. Saya selain dokter bedah di RSUD Lewiliang, saya juga merangkap jabatan sebagai Kepala Instalasi Bedah Sentral di RSUD Lewiliang. Oke, dokter sudah berapa lama dok ada di RSUD Lewiliang? Februari ini 1 tahun. Februari ini 1 tahun. Baik. Oke, kita nih hari ini mau bahas apa sih dok? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Oke, kalau nggak salah berarti bener ya dok ya? Kalau nggak salah tentang hernia, tapi terbatas di hernia inguinal ya, yang di liput paha ya. Hernia inguinal. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya nih dok ya, kita mau main dulu nih dok. Namanya main mitos atau fakta. Kayaknya mitos. Belum mulai. Oke. Ini banyaknya dipotong. Nggak dok, kita lanjut terus dok. Oke, kita masuk pertanyaan pertama ya. Oke, siap. Oke. Yang pertama, penyakit hernia adalah penyakit keturunan. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Wah, kenapa tuh dok? Kenapa tidak masuk ke dalam penyakit keturunan? Karena memang tidak diturunkan dari bapak ke ibunya, bapak ke ibunya, dari bapak ke anaknya, Bapak ke anaknya. atau dari kakeknya. Secara garis keturunan nggak ada hubungannya. Berarti kalau misalkan anak lahir itu hernia itu berarti bukan karena orang tuanya, Betul. beda dari penyakit. Karena memang ada penyakit lain. Oke, siap. Kita langsung masuk lagi nih. Pertanyaan yang kedua, mitos atau fakta? Penyakit hernia dapat menimbulkan kemandulan. Wah, itu dok. Kalau ini mitos juga. Mitos juga, baik. Mitos. Kenapa dok? Kenapa bisa mitos? Karena secara anatomi, Waduh. karena secara organ ada perbedaan tempat antara organ yang menghasilkan sperma dan juga dengan tempat keluarnya hernia. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada hubungannya ya berarti ya. Oke. Banyak banget orang dengan hernia yang ternyata punya anak banyak. Berarti tidak terbukti ya dok ya. Oke. Berarti kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Waduh, Terakhir nih. pertanyaan utama ya? Ini sering nih ya didengar ya. Olahraga angkat beban dapat menyebabkan hernia. Nih sering banget didengar. Gimana dok? Mitos? Jawabannya mitos dan fakta. Mitos dan fakta? Iya. Waduh, gimana tuh jadi agak bingung nih. Ya. Jawabannya mitos kalau dia dikerjakannya, olahraga angkat beratnya dikerjakannya secara teratur dan juga tadi gradual ya. Jadi pelan-pelan dengan beban berat naik terus, itu nggak akan menjadikan hernia. Tapi kalau misalnya dia diporsir nggak sesuai dengan kaidah dengan sesuai dengan pelatihan, itu bisa menyebabkan Asal gitu yang akan iya, itu bisa menyebabkan hernia. Oke. Nah, sekarang itu waktu udah selesai nih. Lagi? Kita langsung, nanti dok kita ke konten selanjutnya dok. Oke, siap. Oke, ini sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih dok. Istilah penyakit hernia itu apa dok? Itu sering tuh kayaknya. Jadi kalau secara keseluruhan hernia itu adalah penonjolan suatu organ dari wadahnya atau kantungnya. Nah, kebetulan yang kita omongin ini sekarang adalah hernia di inguinal atau di lipat paha. Nah, jadi adalah penonjolan pada lipat paha baik dewasa ataupun anak-anak, di mana isinya bisa berupa cairan maupun organ abdomen yaitu usus. Gitu. Itu biasanya disebut turun bro itu sama nggak dok? Hernia? Betul, turun bro atau ya turun bro ya paling sering. Ya, paling sering denger ya. Oke, itu paling awam ya kita ya. Nah, kalau tadi berhubungan sama penjelasan mitos fakta tentang gangguan kesuburan, itu boleh dijelaskan aja dok lebih di sini. Sebenarnya kalau hubungannya dengan gangguan kesuburan sih itu nggak ada hubungannya ya, karena walaupun kita mundur nih, walaupun usus pada saat turun menjadi hernia itu dia posisinya persis di sebelah saluran sperma ya, tapi dia nggak mengganggu aliran sperma itu sendiri karena memang beda tempat gitu. Terus juga kalau di sini kan kita ngomong dengan kesuburan, sedangkan hernia itu nggak selalu pada laki-laki. Nah, perempuan juga banyak yang punya hernia dan jenisnya justru lebih beragam. Dia ada hernia lipat paha yang tipe atas, tipe tengah, atau tipe bawah, femoral gitu. Jadi kalau orang dengan hernia apakah harus segera enggak karena memang nggak ada hubungannya dengan kesuburan. Jadi dicari faktor lain yang menyebabkan ketidaksuburannya tadi. Kalau misalkan misalkan tadi hernia kan bisa tumbuh di perempuan juga. Itu untuk tempatnya itu ada tempat-tempat tertentu nggak sih dok? Atau di situ-situ aja atau bisa macam-macam gitu? Ini agak
agak ribet dikit, tapi nggak apa-apa ya. Iya. Jadi sebenarnya tadi kan judulnya hernia itu adalah penonjolan organ dari wadahnya. Dalam hal ini kalau kita ngomong lipat paha berarti organnya itu usus paling sering. Nah, ada beberapa lubang di panggul manusia ya, itu mau laki-laki atau perempuan itu ada beberapa lubang. Di sebelah kanan, sebelah kiri dia simetris. Itu ada lubang inguinal luar, lubang inguinal dalam, dan satu lagi lubang femoral. Nah, kalau perempuan itu lebih sering di di lubang inguinal yang medial dan yang femoral gitu. Kalau laki-laki lebih sering adalah di yang luar atau lateral. Kenapa? Karena tadi ada saluran sperma di mana usus kalau tekanan terlalu tinggi dia bisa lewat situ. Berarti ada apa ya, tempat-tempat yang memang sebenarnya ada kemungkinan ada peluangnya gitu. Iya, dan ada peluangnya, dan paling besar memang peluangnya itu adalah yang lipat paha bagian luar. Tapi kalau perempuan tadi yang lipat paha dalam atau di femoral, karena perempuan biasanya kalau usia tua itu dihubungkan dengan pasien yang banyak melahirkan normal. Jadi contoh multiparitas itu, anaknya 9, melahirkan 9 kali. Kalau di Indonesia tuh ada sampai anaknya 13, 18, waktu saya dulu sekolah yang 22 anaknya. Masya Allah. Jadi itu biasanya pas usia tua dia ternyata ada hernianya di bagian yang bawah femoral itu. Oke. Oke, kita lanjutin dong. Ada Oke. pertanyaan nomor 3. Apa penyebab seseorang mengalami turun bro atau hernia? Nah, penyebab mengalami hernia turun bro yang paling penting, yang paling utama adalah peningkatan tekanan di dalam perut yang berulang dan berlangsung lama. Jadi ada peningkatan tekanan satu, yang kedua ada peningkatannya berulang-ulang dan dalam waktu yang lama. Contohnya apa aja jadi faktor risiko yang berhubungan dengan peningkatan tekanan, waktunya lama dan berulang-ulang? Satu, paling banyak di Indonesia pasien dengan TBC, batuk. Oh, Batuk berulang, berobat setelah 1 tahun, udah ada hernianya. Yang kedua, laki-laki juga, yaitu pasien dengan pembesaran prostat. Pembesaran prostat tuh yang nanti ada gangguan kemih atau sering kencing, biasanya usia di atas 40 tahun. Setiap kali mau berkemih ngeden, sedangkan orang nggak mungkin sehari kemih sekali, 2 kali kan bisa lebih gitu ya. Berulang terus, setelah beberapa bulan ada prostat, dia ada hernia juga. Nah, terus yang ketiga tadi olahraga angkat beban. Kan pertanyaannya yang tadi ya, apa sih bedanya orang angkat beban dengan orang yang pekerjaannya ngangkat beban gitu. Kalau misalnya kita ngangkat beban, bodybuilding atau kita fitness gitu ya, itu kan gradual. Kita latihan sama orang, pertama 10 kilo 10 kilo udah ini naik 20 kilo, bertahap. Sambil bertahap ototnya tumbuh, dia juga dasar panggulnya juga makin kuat, jadi nggak ada tekanan yang terlalu berlebihan ke dasar panggul. Beda dengan yang pekerjaannya ngangkat berat. Kalau ngangkat berat 10 kilo, gitu. Langsung 40 kilo, gitu. Jadi dasar panggulnya belum siap, dia udah. Dan itu kan pekerjaannya berarti tiap hari dia ngelakuin, ya lama-lama jebol juga. Gitu. Saya mau nanya, kalau misalkan yang tadi batuk, kalau batuk kronis itu udah pasti dong. Kalau misalkan orang yang kena TB itu misalnya batuk kronis setahun, itu udah pasti kena hernia apa hanya berpeluang gitu? Kalau ngomong yang kena TB, karena nggak semua TB itu batuk ya. Oh, gitu. Iya, karena ada aja nanti yang timbul itu sesak. Tapi kalau ngomong batuk sebenarnya bisa juga TBC, PPOK kan juga bisa ya, atau pasien dengan bronkitis itu kan batuk terus-terusan. Nah, kata kuncinya tadi batuk terus-terusan gitu. Jadi kalau misalnya baru sebulan dia pengobatan terus ternyata keluhan batuknya hilang, apa ya dia nggak muncul lagi. Tapi kalau terus-menerus resikonya gede banget untuk jadi hernia gitu. Oke, kita lanjut dong. Ini pertanyaan nomor 4. Penyakit hernia ini bisa menyerang anak kecil nggak sih dok? Kalau ngomong menyerang anak kecil, yang tadi hernia kongenital atau hernia bawaan lahir. Oh gitu. Nah ini biasa bayi ya. Ini
ceritanya agak panjang, tapi saya ceritain Iya, dikit nggak ya. apa-apa dong. Karena nih Ceritain biasanya kalau di poli, ibu-ibu pada nanya, nih kenapa sih apa saya pas hamil kebanyakan makan pete atau apa gitu. Oh, itu mitos juga itu. Ya, itu mitos juga. Jadi kalau anak-anak waktu masih di dalam perut ibunya, berarti kita bicaranya janin ya. Dengerin ya semua ya. Jadi waktu dalam masih bentuk janin kan 9 bulan di dalam perut ya, kan nggak tiba-tiba jadi plung ada bayi, tapi dia dari satu sel numbuh terus pada satu usia 40 hari masuk ruh agak dikit, terus terus pas dia nambah gede 4 bulan organnya udah mulai terbentuk tapi belum pematangan, masuk usia 6 bulan pematangan. Nah, testis laki-laki itu letaknya di dalam perut, dia di bawah ginjal kanan kiri. Nah, itu masih di dalam perut, belum di kantungnya. Belum di kantungnya, tahu ya kantungnya? Iya, kantung. Pada saat dia udah mulai masuk bulan 8, bulan 9 dia turun ke bawah. Memang ada jalurnya ikut yang tadi jalur sperma itu, jalur sperma turun ke bawah. Ini dasar panggul, terus turun ke bawah ke kantung. Pada saat turun berarti kan ada bagian yang lewat lubang. Nah, lubang ini harusnya menutup pada saat pematangan bulan ke-9. Tapi pada beberapa bayi dia nggak nutup. Dia nggak nutup. Jadi pada saat lahir masih belum nutup. Namanya bayi kan kerjanya nangis ya. Seneng nangis, lapar nangis, dari ibunya nangis. Pada saat nangis turun ke bawah. Baru pas ibunya lagi ngobehin, ada benjolan nih, wah kebanyakan makan petek. Ternyata bukan, memang gitu. Dan ini agak panjang lagi dikit. Pada beberapa literatur, pasien dengan hernia kongenital, hernia inguinal kongenital yang dilipat paha anak bayi itu bisa ditunggu sampai usia setahun. Jadi diharapkan tadi lubangnya kecil. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu nih, resiko dari hernia itu kan bukan ususnya keluar, tapi usus yang keluar itu kejepit nggak bisa masuk lagi, menyebabkan gangguan pencernaan. Lebih bahaya lagi, ususnya kejepit, terus ususnya tuh nggak dapat darah, dia hitam. Nah itu kan ya yang kejadian yang beratnya ya. Nah sekarang pertanyaannya, kapan kejadiannya kayak gitu? Saya ada pengalaman dikit. Ada pasien usia 2 bulan udah kejepit, hernia kongenital. Ada lagi baru 2 hari lalu saya operasi. Laki-laki usianya 69 tahun. Itu malam. Iya, waktu saya tanya di IGD, Pak, benjolannya dari kapan? Standar lah pertanyaan. Benjolan dari kapan? Oh, saya dari kecil. Dari kecil dari bayi, Pak. Iya, dari bayi, kata ibu saya, dari bayi saya ada. Berarti dia selama 69 tahun ada benjolan dan nggak pernah terjadi kejepit. Nah, jadi kita nggak tahu nih kapan kejepit. Ada yang 2 bulan udah kejepit, ada yang 69 tahun baru kejepit. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya kalau misalnya ibu-ibu yang memang anaknya ada hernia, kapan sih ini ya? Rasanya kapan sih memang harus operasi? Sebenarnya jawabannya selama ibu itu tahu kejadian kejepit itu tuh bisa ditunda, tapi ada resiko kejepit. Nah, karena ada resiko kejepit sebaiknya segera mungkin. Karena belum nggak tahu ya dok, kapan ada resiko kejepit. Ada baiknya secepatnya. Nanti tolong diingetin tanda-tanda kejepit hernia pada anak. Oke, tanda-tanda kejepit. Oh langsung dibahas. Oh, mau langsung sekarang aja? Langsung berangkat. Sekarang jadi ada terjadinya kejepit ya, kalau hernianya kejepit pada anak-anak. Yang pertama adalah ada benjolannya nggak masuk, itu dulu. Ada benjolan di paha yang memang biasa keluar masuk, sekarang nggak masuk. Udah seharian nih nggak masuk, ibunya udah berapa kali ganti pampers, kok masih ada terus benjolannya. Nah, jadi yang pertama itu benjolan nggak masuk. Setelah benjolan nggak masuk, baru perutnya kembung. Habis perutnya kembung ada lagi mual nggak ya, muntah. Perut kembung, muntah, anak gelisah. Nggak BAB, nggak kentut. Iya, nggak BAB, nggak ada kentut. Pas dilihat kok kondisinya kencing doang udah seharian ini dan ada benjolan. Tapi yang tadi utamanya adalah ada benjolan di lipat paha yang nggak masuk. Jadi kalau misalnya
benjolan lipat pahanya nggak ada, tapi dia kembung terus nggak BAB, itu yang lain lagi. Ya, tapi kalau ada benjolan lipat paha, dia nggak masuk, terus tadi disertai ada kembung, nggak ada BAB, nggak ada kentut, anaknya gelisah, muntah, itu kejepit. Jangan ke poli kalau kayak gitu, langsung ke IGD RSUD Lewiliang. Oh, siap. Langsung ke IGD RSUD Lewiliang kalau udah ada tanda-tanda yang tadi ya. Oke. Itu tanda-tandanya udah ya dijelasin ya. Kita masuk pertanyaan selanjutnya dok. Pengobatannya seperti apa dan kapan harus diperiksa? Kalau misalkan itu kan yang tadi yang anak ya. Kalau misalkan yang dewasa nih dok, kapan harus kita mulai? Kayaknya udah nggak bener nih gitu. Gimana? Sebenarnya sih sama kayak tadi ya. Kalau memang ada benjolan dan biasanya pasien tuh sadar, cuman denial ya. Kayaknya nggak kenapa-napa. Kayaknya nggak apa-apa nih, ini hanya biji tambahan. Oh ini ada ini, langsung dibawa ke poli. Langsung dibawa ke poli. Poli apa IGD itu? Kalau masih bisa keluar masuk. Oh gitu. Keluar masuk kayak gimana mundur dikit? Ada benjolan, lagi tiduran hilang. Pas dia berdiri kerja muncul, kan terasa tuh ada yang turun. Terus dia istirahat duduk hilang lagi. Itu mulai itu ya tadi karena pada saat kita berdiri jalan kan tekanan meningkat, ususnya turun. Kita istirahat barengan masuk lagi. Berarti dia berproses makin parah. Iya, makin lama makin gede makin turun gitu sampai ada yang sepanjang lututnya kayak gitu. Nah kalau udah kejadian kayak gitu memang ada yang keluar masuk, baiknya sih segera dibawa ke poli. Toh nyampe poli kita ngobrol dulu, kok nggak langsung dioperasi. Siap. Iya. Konsultasi dulu. Iya, tetap konsultasi dulu. Nanti kita cari solusi yang terbaiknya apa. Itu berarti udah masuk ke pengobatan ya dok. Nanti dikonsultasikan dulu, mungkin nanti dicek dulu ya dok sama dokternya. Oke dok, kita masuk pertanyaan terakhir nih dok. Pertanyaan nomor 6, pencegahan. Ini yang paling penting ya dok ya. Bagaimana cara mencegah hernia itu dapat terjadi? Apa sih pencegahan apa yang bisa dilakukan buat mencegah terjadinya hernia? Kita bagi dua tetap ya. Kalau anak-anak karena itu bawaan lahir, ya mohon maaf itu nggak bisa dicegah gitu. Paling harus segera disadari oleh orang tua, dan kalau sudah disadari langsung dibawa ke dokter umum atau fasilitas kesehatan biar bisa konsultasi. Setelah lahir atau dok ya baru? Setelah lahir harus segera sadar bahwa oh ini ada hernia di lipat paha atau hernia tempat lain gitu. Nah sedangkan kalau pada orang dewasa tuh bagaimana cara mencegah? Nah, tadi kan ada yang karena penyakit bawaan atau karena memang dia faktor pekerjaan. Kalau karena penyakit bawaan sebaiknya bukan bawaan, karena penyakit yang mendasarinya sebaiknya segera diobati. Contoh TBC, pengobatan TBC, bronkitis macam-macam. Pasien dengan prostat bisa dengan pengobatan maupun dengan operasi prostat. Gitu. Nah, kalau yang disebabkan karena pekerjaan, tadi pekerjaan, jadi buat bapak-bapak di rumah kalau bisa makan sesuatu tuh harus gradual, bertahap gitu, nggak bisa langsung nggak pernah dorong lemari tiba-tiba ngedorong lemari sendiri, itu beresiko yang kayak gitu tuh. Jadi harus bertahap, pelan-pelan naik, karena nanti pada satu tertentu intensitasnya kan akan tercapai juga. Dan harus dilatih terus. Iya, dilatih terus nanti juga dan nggak akan terjadi hernia gitu. Berarti harus selain pekerjaan, karena pekerjaan tadi mengharuskan untuk mengangkat anak berat, berarti mungkin harus disertai dengan aktivitas fisik kayak olahraganya mungkin ya. Gitu. Dan atau dari awal memang pelan-pelan, misalnya 40 kilo, oh ya 20 kilo dulu, baru setelah udah biasa baru naik ke 30, 40, tetap jadi ada bertahap, ada pengorbanan badan gitu. Baik dok, kita udah selesai nih dok materinya. Nah, alhamdulillah. Oke, tapi kayaknya banyak pertanyaan nih dok nih. Waduh. Oke, kita baca pertanyaannya dok ya pertama. Oke, dari pertanyaan dari Rahma, @Rahma72 dok. Hernia yang terjadi pada anak itu karena kelainan kebanyakan laki-laki atau perempuan? Biasanya ada spesifik gendernya nggak sih dok? Wanita, pria dan. Saya boleh ikutan nanya? Oh iya boleh. Itu 72-nya apa ya? Mungkin layanan kedua dok ya. Hernia yang terjadi
pada anak karena kelainan kebanyakan pada laki-laki atau perempuan? Memang kebanyakan pada laki-laki lebih banyak. Kenapa? Karena tadi ada proses penurunan testis ya, testis dari perut turun ke skrotum atau ke kantungnya. Dan karena ada penurunan itu, jadi ada jalan yang terbuka sehingga usus bisa turun gitu. Tapi perempuan juga banyak gitu, perempuan juga banyak, dan saya berapa kali dapat pasiennya. Jadi kalau misalnya di pertanyaan lebih banyak laki-laki, perempuan lebih banyak laki-laki, tapi perempuan pun ada resikonya, tapi lebih seringnya lebih sering laki-laki. Itu buat anak dok ya? Itu buat anak. Oh, anak juga. Itu buat anak. Gitu. Kalau orang dewasa tadi karena kalau berhubungan dengan penyakit, terus juga berhubungan dengan pekerjaan, laki-laki lebih banyak. Tapi perempuan tadi dengan multiparitas, melahirkan banyak anak, gitu, itu juga beresiko. Kita masuk pertanyaan kedua. Ada pertanyaan selanjutnya? Oke dok, ini ada pertanyaan nomor 2 dok. Ini dari Cinta aja. Apakah anak yang punya riwayat BP Bronchopneumonia. Oke. Berpotensi terkena hernia? Jadi anak dengan bronchopneumonia apakah berpotensi terkena hernia? Karena tadi pasien anak-anak lebih sering kongenital, jadi nggak ada hubungannya dengan penyakit luar. Dan juga kalau mau kita hubungkan dari pertanyaannya spesifik bronchopneumonia. Bronchopneumonia pada anak lebih dominan, lebih cenderung yang timbul itu gejalanya sesak, bukan batuk. Termasuk TBC pada anak-anak itu gejalanya sesak, batuk tuh nggak terlalu menonjol gitu. Jadi sebenarnya tidak menimbulkan faktor resiko tadi itu ya? Nggak faktor resiko. Dan tadi anak-anak memang karena ada masalah waktu melahirkan, waktu dia di kehamilannya. Dok, ini ada pertanyaan bagus nih dok. Katanya ada pantangan makanan nggak sih dok? Katanya kalau misalkan untuk hernia. Kamu nanya? Kamu nanya. Jadi nggak ada hubungannya sih dengan diet, dengan asupan makanan, nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya. Pokoknya itu bukan disebabkan oleh makanan. Iya, tapi tadi disebabkan karena adanya peningkatan tekanan di dalam perut yang berulang-ulang dalam waktu yang lama. Gitu. Jadi kalau makan sambil ngedeng bisa. Makan sambil ngedeng baiklah. Tapi kalau pasir berarti efek ya dok ya? Pasir, oh iya, pasir itu. Pasir kan mengejan terus. Pasir itu mengejan. Ini diluarin tapi sedikit nggak apa-apa. Pasir juga ada hubungannya dengan mengejan. Ya, jadi cuman bedanya dia mengejan pada saat BAB. Jadi faktor resikonya pasien dengan BAB yang keras gitu ya, atau pasien dengan memang ada gangguan dengan penyempitan di lubang anus gitu, itu bisa terjadi wasir. Tapi kalau ke hernia sih enggak sih. Enggak ya, berarti nggak ada. Kalau misalkan wasir kecil kemungkinan yang untuk hernia. Kita ngomongnya resiko ya, iya. ada resiko tetap, tapi ya kecil kemungkinan. Masih ditunggu pertanyaannya. Iya baik, kita masih menunggu di pertanyaan yang selanjutnya. Oke, masuk nih dok. Pertanyaan yang ketiga dari @robi_doang. Baiklah, berapa lama proses penyembuhan pasca operasi dok? Pasca operasi dari hernia ini? Saya cerita di settingan RSUD William ya. Oke. Ini kalau dari RSUD Pasien datang ke poli dengan hernia, terus kita jadwalkan pemeriksaan pra-anestesi dan pra-pembedahan, ronsen dan lab gitu ya. Setelah itu kita lanjutkan penjadwalan. Nanti pasien masuk H-1, setelah itu besoknya operasi. Nah, berapa lama penyembuhannya? Penyembuhannya biasanya pasien hari pertama atau hari kedua itu udah bisa pulang. Dan hari ketiga pasien sudah diharapkan untuk aktivitas normal. Harus mulai dipaksa untuk latihan aktivitas normal. Pada saat 1 minggu itu pasien udah full recovery. 30 kilo, 40 enggak. Kalau dia udah biasa nggak apa-apa, cuma tadi gradual, pelan-pelan sambil dengan penyembuhan, sambil dengan ini, itu boleh. Itu pasca operasi juga dok ya? Pasca operasi. Berapa lama pasca operasinya? Betul. Jadi termasuk misalnya ternyata ada pasien yang dia tuh fitness, tapi ternyata ada hernianya. Boleh nggak habis operasi fitness lagi? Boleh. Cuman
pelan-pelan dimulai lagi, nggak dari yang dia biasanya bench press-nya 80 nggak bisa 80 lagi, mulai lagi di 20 pelan-pelan sambil dia tadi melatih otot dasar panggulnya biar dia kuat gitu. Ini pertanyaan yang ke berapa tadi? Keempat ya. Oke, Suci Anskos bertanya-tanya. Waduh, namanya unik banget. Tips perawatan pasca operasi, Dok. Tips perawatan pasca operasi sebenarnya sih standar ya, pasien-pasien operasi. Pertama 3-4 hari pertama itu nggak boleh kena basah, terus ganti perbannya bisa di rumah, bisa di fasilitas kesehatan, bisa di puskesmas, bisa di dokter atau bidan. Nah, ini agak keluar dikit, cuman yang suka salah mitos di Indonesia, termasuk di Lewiliang ya. Nah, pasien habis operasi tuh di sini dikasihnya bubur sama sayur kuning. Oh. Iya, pasien saya banyak banget kayak gitu. Nggak boleh dong, Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Justru makannya makan bebas, tinggi kalori, tinggi protein terutama. Kenapa? Karena ada luka yang harus kita tutup. Ada luka yang harus ditutup, itu harus dengan protein. Protein itu dari telur, ayam, daging gitu. Jadi kadang-kadang nanti tetangganya Pak RW dapur, itu jangan dikasih nasi putih, itu kasih bubur aja sama sayur bayam kan? Jangan, karena harus ada protein yang untuk menutupi tadi. Oh gitu, untuk mempercepat ya? Iya, mempercepat penyembuhan. Terus satu lagi, pasien habis operasi disuruh baringan terus karena kasihan. Nah, itu juga mitos, nggak boleh. Dengan kita mulai kembali beraktivitas, tadi bertahap, tapi kembali beraktivitas itu dia mempercepat penyembuhan. Satu, yang kedua, dengan kita beraktivitas berarti ada denyut yang bertambah, denyut jantung bertambah, terus juga aliran darah ke daerah luka lebih baik gitu. Menyesuaikan ya. Tuh, dan kalau misalnya di lukanya ada sisa darah, sisa cairan atau ada sisa nanah, itu dengan aktivitas dia keluar sendiri. Itu justru bagus. Malah jadi mempercepat, betul, mempercepat penyembuhan. Jadi berapa lama penyembuhannya? Harusnya kalau normal dalam waktu seminggu sudah normal. Seminggu tuh sebenarnya udah bisa ya, Dok ya. Betul, seminggu tuh harusnya udah bisa kerja lagi dah. Tinggal tadi dietnya bagus, sama dia harus sudah mulai aktivitas mobilisasi. Justru berarti habis operasi tadi harus benar makannya. Karena suka kasihan anaknya ini, ya kasihan dong, jadi saya suruh tiduran aja, jangan, ibu-ibu di rumah. Harus dipaksa bergerak ya, harus bisa bangun, jangan bergerak. Oke, ini pertanyaan terakhir, Dok, dari Nurhana. Apakah hernia punya potensi komplikasi, Dok? Iya. Tadi komplikasi yang paling berat adalah usus yang ada di dalam hernia, dia kejepit, nggak bisa masuk lagi, dan pada saat kejepit suplai darah ke bagian usus itu juga berkurang. Pada kasus yang berat, dia sampai kehitaman mati. Nah, pada kasus kayak gitu biasanya ya berarti bagian yang mati harus dipotong, gitu, harus potong, apakah nanti disambung atau sementara dibuat pembuangan di perut kayak gitu. Itu yang komplikasi paling beratnya. Kalau misalnya komplikasi ringannya, perlengketan pada usus, juga tadi masalah perutnya kembung, BAB berkurang, dia masih bisa BAB tapi berkurang gitu. Yang kayak gitu sih. Berarti akan ada kemungkinan resikonya komplikasi apabila tidak ditindaklanjuti lebih jauh ya, Dok. Sekarang satu lagi, kalau udah operasi bisa nggak jadi lagi? Oh itu iya. benar, Dok. Itu pertanyaan saya. Iya maksudnya. Salah kebalik, Dok. Punten. Ya, jadi bisa nggak pasien dengan hernia sudah dioperasi terus jadi lagi? Bisa, karena ada yang namanya hernia residif atau timbul lagi. Oh, timbul lagi. Tadi sudah dioperasi, terus ternyata memang masih ada yang penyebab bisa. keluar. Oh, penyebab keluar. Contoh, ternyata TBC-nya belum diobatin. Pasiennya masih merokok batuk-batuk dengan PPOK misalnya, atau pasien tadi prostatnya belum diobatin. Jadi kalau kencing masih harus buang kecil, masih harus ngeden apa. Ya itu bisa timbul lagi. Atau tadi pasiennya memang pekerjaan berat. Terus dia nggak bertahap langsung mulai kerja lagi berat karena ngerasa memang tubuhnya kuat gitu ya. Ya itu dalam waktu beberapa bulan bisa jadi lagi gitu. Dok, ternyata ini banyak banget ini yang bertanya nih, ramai ini kita di forumnya nih. Oke, pertanyaan terakhir lagi nih, Dok, dari Rulina nih. Apa bedanya hernia dengan prostat? Beda. Oh beda. Ya
tadi saya ulangi dikit, adalah penonjolan organ dari wadahnya. Sedangkan prostat itu sendiri adalah organ pada laki-laki, perempuan nggak punya. Oke. Berarti yang prostat mana? Betul, organ pada laki-laki yang fungsinya memberi nutrisi pada sperma. Nah, yang jadi masalah adalah prostat itu secara anatomi letaknya berada di leher kandung kemih. Kebayang nggak? Kandung kemih kita ada di dalam panggul. Nah, dari kandung kemih ada saluran di mana nanti dia keluar ke lubang luar. Ya. Jadi di pangkal saluran tersebut dekat dengan kandung kemih ada organ prostat pada laki-laki. Nah, pada saat terjadi pembesaran, dia besarnya nggak keluar, tapi besarnya mendesak ke arah dalam. Jadi saluran kencingnya menyempit. Karena saluran kencing yang menyempit, biasanya ada beberapa gejala, tapi gejala awalnya yang paling sering yang nggak disadari oleh orang-orang adalah peningkatan jumlah kencing malam hari. Oh, gitu. Iya. Jadi orang bilang, misalnya nanya, iya saya buang air kecil lancar, nggak ada masalah. Nanti kalau kita tanya berapa kali sehari, berapa kali kalau sudah tidur malam bangun lagi untuk buang air kecil, bukan buat minum, bukan tapi untuk buang air kecil. 3 kali, 4 kali itu udah masuk ke gejala. Iya. Harus diwaspadai. Nah tadi karena ada sumbatan pembesaran dari prostat sehingga air seninya, kencingnya nggak bisa keluar. Oke, berarti beda ya antara si prostat dengan hernia. Cuma tadi prostat karena dia ada penyempitan sehingga pada saat buang air kecil harus ngejar. Kalau kondisi itu nggak ditangani, bisa terjadi hernia. Karena sering banget pasien dengan hernia datang ternyata dia dengan gejala prostat. Gitu. Setelah ditanya lebih dalam, karena pada saat nanya pasien kan kita nggak cuma bilang, oh ini hernia Pak, kita juga harus nyari lagi penyebabnya apa sih, pekerjaannya apa, terus juga ada penyakit lain. Ternyata pasien dalam pengobatan TBC atau tadi ditanya buang air kecil lancar, tapi kencing malamnya sering gitu, gejala prostatnya udah muncul gitu. Itulah kenapa makanya kalau ke dokter bedah pun harus dikonsultasikan dulu ya, nggak bisa langsung bedah gitu ya. Kadang dokternya juga nggak mau operasi. Jangan dong dok. Oke. Kayaknya kita sudah cukup ya untuk podcast kali ini, untuk ngobrolnya. Oke. Aduh, padahal saya masih mulai. Boleh. Kita lanjut. Oke. Terima kasih kepada dokternya dok ya untuk jadwal dokter terakhir nih dok, jadwal dokter kapan lagi sih dok? Misalkan tadi ada tanda-tanda nih, tadi hernia, kayaknya ada benjolan nih, bisa keluar bisa masuk, ya kan harus dikontrolin. Jadwal poli bedah di RSUD Lewiliang hari Senin sampai Sabtu itu ada, tapi jadwal saya di Poli RSUD Lewiliang itu hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 biasanya sampai jam 1 siang. Sampai jam 1 siang berarti tetap dilayani. Tapi tetap datang di jam pendaftaran ya teman-teman ya. Dari jam 6.30 sampai jam 11 untuk hari Senin sampai hari Kamis, dan hari Jumat dan juga hari Jumat Sabtu itu dari jam 6.30 sampai jam 11. Oke, dicatat ya jadwalnya ya dok. Oke, terima kasih kepada sahabat RSUD Lewiliang yang sudah menonton kita hari ini. Jangan lupa like, komen, di-share ya. Dokter ada Instagramnya mau di-share dok? Boleh? Oke, siap dok. Oke, kita share-nya IG RSUD Lewiliang aja dok ya. Oke, di @RSUD Lewiliang. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, saya Rida dari tim PKRS undur diri dok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.